Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya pada sehat selalu. Nah, ini tanggal 2 Agustus teman-teman. Tanggal 2 Agustus saat PPKM darurat akan berakhir. Tapi masalah berakhir dan tidaknya itu kita masih menunggu keputusan dari pemerintah, begitu teman-teman. Nah, ini kebetulan di Bali, khususnya di Denpasar ini situasinya lagi mendung teman-teman, lagi mendung. Dan tadi ada hujan sedikit, tapi lumayan bikin jalanan jadi basah begitu. Ini kebetulan saya lagi ada di daerah Renon. Saya ada di daerah Renon ini, mau biasa namanya kita kerja online, pasti cari orderan. Situasi dari pagi ini sepi sekali teman-teman, tidak ada orderan sama sekali. Jadi lumayan buat kita jadi bingung juga ini. Kalau tidak ada orderan gini mau makan apa gitu. Kalau sudah gak ada orderan kan susah buat kita mau makan ini, mau buat mencukupi kebutuhan di rumah ini kan susah teman-teman. Kayaknya santai dulu nih, santai sejenak dulu nih, mana tahu dapat orderan di sini. Ini sudah dari hari Sabtu tidak ada orderan, terus hari Minggu tidak ada orderan, dan hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus ini baru dapat orderan satu nih. Susah banget orderannya nih. Jadi ya kita mau ngomong apa susah juga, berharap dapat bantuan juga kayaknya tidak mungkin juga nih. Siapa yang mau bantu? Berkhayal kali ya. Ya kita cuma bisa berpasrah diri, berpasrah sama Sang Pencipta, berpasrah sama Sang Pembuat kebijakan, berpasrah sama tokoh-tokoh yang ada di tingkat atas, karena kita juga ini hanya rakyat kecil ya. Mau ngomong bagaimana juga pasti susah teman-teman. Harapan kita dapat bantuan, kalau nggak ada yang ngurus ya susah juga. Kita yang ngurus pasti birokrasinya agak pasti ribet. Kalau tidak mau berusaha semaksimal mungkin saja biar bisa, intinya kan kalau sudah zamannya begini kan intinya bisa bertahan buat hidup doang. Untuk
bayar kredit, jujur saya sudah tidak bisa bayar kredit dan pasrah kalau besok memang armadanya mau diambil, terus itu merupakan satu-satunya peluang kita untuk dapat kerja. Ya udah, bagaimana, mau nangis juga percuma. Kayaknya sih bukan sesuatu yang bijaksana kalau kita sampai menangis. Mau jadi gila juga rugi sendiri, enggak juga kita rugi, keluarga kita juga bakalan rugi. Mau bersedih, sakit hati, malahan kita yang repot, sakit sendiri, dimakan sama sakit hatinya. Jadi ya sudahlah, dijalanin dan dinikmati. Kalau memang ini yang harus terjadi pada diri kita, ya harus kita terima. Memang kalau kita bilang ini sudah suratannya, kita juga harus mengerti kayak teman-teman. Kebetulan kita dari golongan orang yang tidak punya, orang yang berkekurangan, mau gimana. Paling bagus itu kan kita menerima kenyataan yang ada, bukan menyesali, tapi memang harus, kalau memang itu harus terjadi ya biarlah terjadi. Tapi sebagai manusia kita pasti berharap yang terbaik, berharap yang artinya semua pihak tidak dirugikan begitu. Jadi seandainya sampai batas restrict apa namanya, tidak bisa kita tidak bisa kita untuk mengantisipasi, terus kita juga tidak bisa mendapatkan bantuan, apalagi bantuan dari pemerintah. Kayaknya itu kalau mungkin kalau kita kenal birokratnya bisa jadi dapat, tapi kayaknya susah. Berharap orang untuk membantu secara langsung tanpa kita minta juga impossible. Ya, paling tidak bagi saya ya memang harus tetap berusaha semaksimal mungkin, memikirkan apa yang harus kita usahakan dengan keadaan yang kita hadapi. Semoga Sang Pencipta juga memberikan jalan yang terang buat kita yang saat ini betul-betul mendapatkan cobaan, baik dari cobaan dari alam itu sendiri, cobaan dari orang-orang di atas, cobaan dari lingkungan kita sendiri, yang menurut saya tidak prihatin dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Ya sudah, kita harus tetap berusaha. Masih ada yang lebih terpenting lagi dari semua itu. Tentunya yang terpenting itu adalah kita hanya bisa berharap yang terakhir itu kepada Sang Pencipta, Sang yang telah memberi kita segala bentuk kehidupan di dunia ini. Ya, semoga beliau
prihatin dengan keadaan kita, orang-orang yang dalam kondisi tertekan. Intinya walaupun kehidupan kita tertekan, tapi pikiran dan utamanya pikiran kita nih jangan sampai tertekan, karena itu justru memicu mungkin tubuh kita menjadi lebih loyo. Tetap semangat teman-teman. Dengan semangat saya kira apapun yang kita kerjakan pasti bisa. Pastinya itu hal-hal yang berbau positif ya teman-teman. Jangan sampai yang nyerempet ke hal-hal yang negatif, ntar repot lagi. Imbasnya nanti lagi kemana-mana. Imbasnya nanti kena keluarga, kena lingkungan, yang pasti kena diri kita sendiri. Artinya menurut saya ya kita harus berusaha dengan sesuatu yang sedapat mungkin halal. Ya mudah-mudahan, namanya kita berusaha, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Paling tidak memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan di keluarga, kebutuhan sehari-hari, atau kalau mau minta lebih biar bisa bayar hutang. Jadi kalau kita bisa bayar hutang kan jadi tenang begitu teman-teman. Tapi kalau tidak bisa bayar hutang, ya hutangnya itu harus kita kesampingkan. Kalau memang harus lepas, kita harus berbesar hati untuk melepasnya. Namun untuk yang namanya buat kita bisa bertahan hidup, itu harus dipertahankan agar sedapat mungkin kita mendapatkan rezeki lah buat kebutuhan kita sendiri, keluarga kita, begitu teman-teman. Tapi kalau memang tidak ada kerjaan, ya berharap ada dermawan yang ikut prihatin lah, yang bisa kan menopang kehidupan kita sehingga kita masih bisa bertahan hidup, utamanya di masa pandemi ini. Atau kita diberi pekerjaan yang bisa kita lakoni untuk ya buat sesuap nasi buat keluarga kita semua. Nah ini dari tadi, padahal ini hujan ya teman-teman. Kalau masa-masa sebelum pandemi ini, kalau musim hujan begini kita sudah bisa mendapatkan rezeki yang banyak ini. Tapi di masa pandemi ini, terlebih-lebih masa PPKM ini, untuk mendapatkan itu teramat sangat sulit. Nah, dengan keadaan yang begitu, kira-kira kita lah manusia normal pakai logika itu, kita punya otak, bisa berpikir, bisa mencerna, bisa menganalisis. Kira-kira bisa nggak kita bayar hutang itu? Bisa nggak kita bayar kredit? Menurut logika saya itu, dan menurut apa yang saya dapatkan di lapangan itu, tidak bisa loh teman-teman. Beneran tidak bisa. Kalau sampai ada yang bisa, itu hebat berarti.
saya acungkan jempol. Apalagi kita hanya taksi online kan mengandalkan orderan dari server begitu. Kalau kita memang dikasih gacor ya bisa kita dapat uang lebih. Tapi kalau servernya tidak kasih kita orderan, bagaimana caranya cari? Kan susah. Begitulah teman-teman. Nah, ini bukan saya berkorban nih teman-teman, ini cuma sebatas kita berbagi pengalaman, berbagi perasaan, berbagi isi hati, kalau berbagi duit terus terang nggak bisa saya teman-teman. Berbagi duit, berbagi sembako, saya aja butuh sembako, saya aja butuh duit, bagaimana saya mau berbagi? Jadi kita hanya berbagi perasaan kita aja nih. Karena kemana lagi kita harus mencurahkan penderitaan kita kalau bukan dengan sesama. Begitu teman-teman. Jadi ya begitulah, suka tidak suka memang memang betul hidup itu adalah sebuah perjuangan, dan menurut saya pekerjaan itu hanya sebuah pilihan. Jadi pilihan kita jatuhnya ke sini terus perjuangannya kita kandas dari pilihan kita, ya sudah, tidak bisa kita untuk mengelak. Namun nilai positifnya tetaplah kita masih berjuang di jalur yang positif, di jalur yang halal. Begitu teman-teman. Ya, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah membayangkan, apalagi menginginkan apa yang terjadi saat ini harus kita hadapi. Tidak pernah, saya sendiri tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Padahal kalau dari dulu saya berharapnya setiap bulan bisa bayar kredit. Setiap bulan bisa bayar kredit, setiap hari bisa dapurnya ngebul, bisa menyisihkan uang. Tapi kenyataan kita harus menerima atau menghadapi situasi begini, mau bilang apa? Mau mengelak, mana mungkin bisa mengelak teman-teman. Tidak bakalan bisa dielak kalau sudah bersifat global begini, kan bisa mengelak. Kalau bersifat lokal mungkin bisa kita mengelak. Maksudnya pokoknya nih, kita tahu nih Jakarta nih lagi banjir. Di Bali nih nggak banjir. Masa kita harus pergi ke Jakarta mau cari banjir? Kan tidak mungkin. Artinya itu kan kita bisa mengelak. Artinya maksud saya kita masih bisa menghindari situasi yang bersifat lokal begitu. Kecuali memang kita langsung berhadapan dengan situasi yang begitu, nah itu namanya tidak bisa mengelak kan. Sama halnya dengan situasi pandemi sekarang ini, karena sifatnya global, menyeluruh, bagaimana mengelak? Masa mau lari ke Jakarta, mau lari ke Surabaya, tetap aja ada di sana gitu maksud saya.
berdiam diri di Bali, tetap aja namanya pandemi itu ada. Mau menghindari pandemi di Bali, lari ke Jakarta. Di Jakarta juga ada, mau gimana mengelak itu. Jadi ini kan situasi yang tidak bisa kita elak. Ini memang kita harus melewati menurut saya. Ya mau tidak mau kita harus menikmati. Dengan menikmati keadaan seperti begini, jadi tubuh kita harapannya bisa tetap bugar. Paling tidak setelah fase pandemi ini berlalu, kita masih bisa sehat untuk mencari penghidupan, begitu maksud saya. Kalau kita sampai cemerungut, sampai akhirnya tubuh kita loyo, ntar repot teman-teman. Umpamanya tuh kita kepikiran terus sama kita punya kredit gak bisa bayar-bayar, itu masa harus dipikirin itu, ya lepasin. Kalau memang harus hilang ya biar kayak bensin atau kayak spiritus itu, kalau tidak ditutup dia kan menguap, itu hilang dengan sendirinya. Ya udah biarin seperti begitu. Yang berlalu biarkan berlalu. Bisa kita tinggal memulai sesuatu yang baru pada masa yang baru tentunya. Kalau sekarang kan lagi masa sulit, ya memang kita harus mensyukuri seberapapun yang kita dapat, ya tetap disyukuri. Walaupun ya jujur aja namanya kita masih berwujud manusia, kadang-kadang emosi kita kan termasuk kategori labil. Ya kadang-kadang kita marah juga kalau nggak dapat penghasilan, tapi usahakan marahnya itu, emosinya itu sedapat mungkin diredam sampai seminim-minimnya. Tidak perlu, jangan sampai terbawa emosi. Kalau terbawa emosi repot lagi. Semuanya bisa kena, nggak kita, keluarga kita juga bisa kena imbas, lingkungan kita juga bisa kena imbas, teman-teman kita juga bisa kena imbas. Paling bagus itu kita menikmati aja lah. Apapun yang terjadi, biarkan terjadi. Kalau memang itu harus terjadi, kita tidak bisa melawan sesuatu yang harus terjadi, karena kita kan masih berwujud manusia. Jadi biarkan yang terjadi, biarkanlah terjadi. Kalau sudah begitu nanti akan berlalu dengan sendirinya. Yang terpenting sekarang bagaimana cara kita untuk hidup sehat, itu sudah kategori sempurna. Walaupun kita tidak sesempurna sang pencipta, ya itu sudah termasuk hebat namanya. Kita bisa melewati hari-hari pandemi ini dengan senyuman, dengan tawa, dengan canda. Itu sudah memperkuat pertahanan tubuh kita menghadapi pandemi ini. Ya harapan saya sih semuanya punya pikiran seperti itu, biar semuanya bisa sehat. Jadi setelah pandemi terlalui, kita masih punya raga yang bugar untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulai pekerjaan yang baru, kan begitu teman-teman. Kalau kita sudah usaha, masa tidak bakalan menemukan jalan. Sama aja kayak kita nih mau
mau ke Surabaya nih, dan tidak pernah ke Surabaya, tapi kita ingin ke Surabaya. Namun kita pastinya sesuatu yang baru itu akan membingungkan kita untuk sampai di tujuan, bukan teman-teman. Namun kalau kita sudah niatnya mau ke sana, terus kita ada usaha untuk sampai di tempat tujuan, pasti bakalan sampai. Yang membedakan tuh cepat dan lambatnya. Mungkin kalau orang yang sudah terbiasa, namanya nih dari Bali ke Surabaya sudah terbiasa, jadi cepat nyampenya. Nah, bagi yang belum pernah, pasti agak lambat, cuma tetap akan sampai. Begitu teman-teman. Yang penting tetap survive menghadapi kehidupan ini, kehidupan di masa-masa yang sulit. Kita yang rakyat kecil ini sudah menyerah menghadapi pandemi ini sendiri, itu udah menyerah. Coba kita berpikir itu, pemerintah kita tuh bagaimana pemerintah harus menghadapi pandemi ini, menghadapi rakyatnya masih tetap tegar kok, masih tetap kokoh, meskipun harus cari utang. Emang si utangnya yang bayar kan kita juga. Intinya kan masih tetap bertahan. Nah, kita ini juga harus seperti begitu, harus bertahan dengan keadaan apapun di muka bumi ini, teman-teman. Ya, dengan bertahan paling tidak kita kedepannya bisa mengulangi untuk mencari sesuatu yang baru. Nanti di sana kita baru berpikir bagaimana cara kita harus mengantisipasi, mengembalikan apa yang telah hilang. Di sana kita baru bisa berpikir. Kalau sekarang kayaknya susah. Sekarang ini apapun yang kita miliki, kalau memang harus hilang, harus diikhlaskan hilang. Menurut saya kalau memang itu akan kembali, dengan sendirinya akan kembali. Kalau memang harus hilang, dengan sendirinya akan hilang. Nanti ada waktunya. Kapan kalau memang kita akan mampu mengembalikan, dengan sendiri akan kembali. Jadi tetap semangat untuk untuk berjuang, itu aja intinya. Saya aja yang 2 hari tidak dapat kerja itu, tidak dapat penghasilan, harus utang. Saya utang beli beras, beli lauk, utang ini itu. Sekarang dapat satu, ongkosan 12.000. Yang bayar 2 hari itu bagaimana dengan caranya, dengan duit 12.000? Nggak bisa itu. Terus masa saya harus bermarah-marah diri? Nggak mungkin lah teman-teman. Mendingan ya udah, utang ya biarin, nanti kalau udah ada penghasilan nanti utangnya kan pasti dibayar. Yang penting ingat membayar doang kan. Kasihan juga itu yang tempat yang kita hutang. Kalau ada teman-teman yang mau membantu saya, itu lebih bagus lagi. Tapi jujur saya kadang-kadang merasa gak enak kalau minta bantuan teman-teman. Kalau saya tuh orangnya dikasih bantuan ya saya terima.
bagaimanapun juga, sekecil apapun juga itu kan rezeki juga. Yang penting kita tidak meminta. Nggak tahu juga, besok-besok bisa jadi saya bakalan minta biar disangguin, biar bisa untuk lebih bertahan. Nggak tahu, tapi kalau bisa kan saya usahakan tidak sampai meminta. Memang pernah saya meminta, pernah, jujur aja saya bilang, karena memang situasinya kita lagi membutuhkan, pernah. Cuma pasti akan ada yang mengganti apa yang mereka berikan ke kita. Enggak dari kita ya, mungkin dari tangan-tangan lain, kan begitu teman-teman. Nah teman-teman nih, para YouTuber nih, bagaimana penghasilan hari ini? Para YouTuber yang besar-besar mungkin sudah pada santai, tinggal sudah menyiramnya sejak lama, sekarang tinggal memetik hasil. Nah, yang bagi pemula nih kayak kita ini bagaimana nih? Sudah ada yang mulai berbunga atau malahan apa yang ditanam mati nih? Saya sendiri teman-teman nih, ini jujur aja saya bilang nih, saya nih lagi mencoba bagaimana seperti pembicaraan saya tadi itu kan, pekerjaan itu adalah pilihan. Jadi di samping saya nge-grab ini, saya juga berusaha juga ikut menjadi seorang YouTuber. Walaupun belum ada hasil yang maksimal, paling tidak saya akan berusaha mencari celah bagaimana caranya agar apa yang kita tanam itu nantinya bisa berbuah dan panen, kan begitu. Mungkin teman-teman kalau saya baca-baca di grup-grup Facebook, rata-rata memang berharap ingin apa yang ditanam itu bisa berbuah dan akhirnya bisa panen. Banyak kok saya lihat status-status teman-teman. Memang kadang-kadang ada teman-teman yang memang membantu setengah hati, padahal kalau saya ingin itu membantu yang semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang itu agak susah teman-teman, berharap orang mau membantu kita dengan sepenuh hati, susah sekali. Makanya kita harus berjuang dengan sebaik mungkin, baik itu ya dari membaca, dari menonton apa yang sudah diperbuat oleh para senior kita, itu tidak kita ikutilah. Ini sebenarnya saya sudah genjot ini dari kayaknya sekitar awal Januari itu saya sudah genjot ini. Sampai detik ini saya belum mencapai kata maksimal teman-teman. Saya masih berusaha untuk mendapatkan apa yang seperti teman-teman harapkan. Sama saya juga mengharapkan seperti begitu, jujur aja saya bilang. Cuma saya berusaha, saya dulu awal-awal bikin video itu tidak pernah pakai ngomong-ngomong kayak sekarang ini baru sekarang semenjak pandemi ini yang mengajari saya untuk belajar ngomong, walaupun saya tidak bisa ngomong. Paling tidak omongan saya itu asal ngomong, asal keluar. Semoga omongan saya itu tidak ada yang bermasalah, sehingga tidak
tidak tidak ada gesekan dengan hal-hal yang berbau hukum. Kita ingin yang normal-normal saja karena kita orang normal, ya hiduplah yang normal. Carilah sesuatu yang normal, jangan yang abnormal, repot lagi. Nah, saya harap juga teman-teman para YouTuber berlaku yang sama dengan apa yang saya lakukan. Utamanya kita baca info di Google, kan banyak informasi yang bisa kita petik, bisa kita terapkan dalam bagaimana kita untuk memecahkan persoalan yang sedang kita hadapi. Saya yakin teman-teman, persoalan kita tuh paling masalah subscriber dan masalah jam tayang. Karena itu yang menjadi kunci utama buat melangkah ke depan. Itu sudah pasti, sudah tidak bisa disangsikan lagi. Bukan begitu teman-teman? Ya, itu yang selama ini saya lihat dari apa yang menjadi informasi di Facebook. Saya yakin dah masalahnya itu aja. Jam tayang. Kalau nak jam tayang subscriber begitu. Saya juga begitu. Saya juga berharap dapat jam tayang sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan di YouTube. Nah, walaupun sampai detik ini saya belum menemukan apa yang menjadi keinginan saya, paling tidak saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah usaha, masa tidak ada hasil? Kalaupun tidak ada hasil, ya udah, mau gimana, sama kayak kita punya hutang. Kalau sudah tidak bisa bayar, barang kita diambil, ya udah biarkan diambil, daripada dipikirin bikin sakit. Yang penting kita masih tetap mau berusaha, kan begitu. Saya sekarang berpikiran yang simpel-simpel doang teman-teman, tidak mau berpikiran yang berat-berat, karena berpikiran berat malahan menambah beban mental kita. Kalau beban mental kita ini berat, malahan repot. Apa yang kita lakukan malahan tidak bakalan tercapai. Mendingan dibuat enjoy, begitulah. Kalau sudah enjoy, kita mau ngapa-ngapain juga enak, begitu teman-teman. Oke teman-teman YouTuber, semoga semuanya, saya harap terutama yang pemula ya, kalau yang senior janganlah diomongin, mereka sudah pintar-pintar namun susah untuk membantu. Jangankan membantu untuk menonton, membantu untuk mensubscribe punya kita juga susah. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat, tetap berjuang, tetap pada jalur yang positif. Dan jangan lupa kalau sudah sukses, bantu teman-teman kita yang lainnya yang juga masih pemula, biar semuanya bisa sukses. Paling tidak mereka-mereka itu bisa makan, begitu teman-teman. Nah, ini sekarang saya ada di Jalan Raya Puputan, ada di daerah Renon. Ini adalah pusat dari pemerintahan provinsi. Ini banyak kantor-kantor pemerintahan di sini teman-teman. Kebetulan nih lagi masih mendung,
Padahal tadi sudah ada sinar matahari, kirain saya ini mau langsung terang benderang, ternyata masih hujan, masih mendung di rumahnya teman-teman. Jadi suasananya sudah seperti agak gelap begitu. Ya mau gimana, biarin aja. Orang memang kalau sudah harus hujan ya masa harus kita tahan, nggak mungkin kali teman-teman. Tadi saya nongkrong sana, kirain mau dapat orderan, enggak. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang kita sudah tidak ada rezeki ya mau gimana. Yang penting kita masih tetap sehat, masih tetap semangat, masih tetap ingat untuk berjuang. Semoga perjuangan ini mendapatkan hasil yang sempurna, itu teman-teman. Ini jalan lumayan ramai teman-teman, jalannya lumayan macet ini, tapi tidak semacet apa kira-kira ini PPKM mau dibuka lagi nih, aduh malah diperpanjang ya. Nah, kehidupan sekarang sudah sangat morat-marit ini. Susah sekali mendapatkan rezeki ini. Aduh, kemana harus kita cari rezeki ya teman-teman? Keliling-keliling gak karuan, ntar kalah di bensin kita. Tadi aja saya cuma bisa beli, terus terang ya teman-teman, hari ini saya bisa beli bensin 30.000 teman-teman. Jujur saya bilang 30.000 aja saya beli bensin lagi. Aduh, mau gimana itu? Coba teman-teman, coba berikan sedikit saya masukan apa yang saya harus lakukan dengan keadaan seperti itu. Akan susah saya kira teman-teman, susah cari masukan apapun sekarang susah. Makanya saya bilang kalau memang harus lepas ya biarkan terlepas. Penting kita masih ada usaha yang lain ya, macam kita jadi YouTuber itu kan sebuah usaha juga teman-teman. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang jadi YouTuber dianggap orangnya malas, enggak lah. Mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil, sama kayak saya juga semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil. Harus saya berjuang. Biar apa? Biar kita bisa menopang diri kita, menopang keluarga kita. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, punya ibu, orang tua, begitu kan harus ditopang. Terus lagi kita punya hutang, kita punya ini itu, aduh banyak sekali. Tapi kalau kita tidak usaha, bagaimana kita harus memperjuangkan hal ini. Makanya apapun itu bentuknya, yang penting kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kan kita sudah usaha, sudah berjuang. Kalau memang tidak ada hasil kalau kita sudah mau berjuang. Palingan kalau kita konsisten, palingan hasilnya itu datangnya lambat. Kalau tidak konsisten
dijamin. Apapun usaha itu kan kalau tidak ada konsistennya ya pastilah akan hancur dengan sendirinya. Saya itu sampai saya cuap-cuap alur ngidul, karena itu kan masa pembelajaran teman-teman, termasuk sampai hari ini saya masih dalam fase pembelajaran untuk cuap-cuap, pembelajaran untuk menyusun kata-kata gitu, ngomong, walaupun kita tidak menampilkan diri kita, paling tidak ya ada suara kita yang bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain begitu. Yang penting itu dah, yang penting kita tetap konsisten dengan apa yang kita inginkan. Saya yakin akan ada hasil. Yang membedakan cuma waktu aja. Ada waktunya yang agak panjang, ada waktunya yang cepat. Itu kan tergantung dari skill orang masing-masing. Saya dari itu dah, seperti saya cerita tadi, dari yang biasanya saya tidak bisa ngomong, akhirnya saya belajar ngomong, tidak bisa ngomong, walaupun asal keluar doang, terus belajar nulis, saya bikin lagu, bikin lirik, walaupun tidak sesempurna orang lain, paling tidak kita kan selalu buat konten. Nah kalau konten saya ini jujur aja masih amburadul teman-teman. Saya belum menemukan konsep yang pas. Karena apa? Karena apapun yang saya buat itu kan tidak menurut mata saya, menurut ya kita kan harus tetap mengacu dari analisis di YouTube Studio itu. Nah peningkatannya itu tidak dramatis gitu, artinya tidak melonjak drastis begitu. Beda kalau kita buat ini terus melonjak drastis kayak para artis pemainnya bikin konten, atau kayak para YouTuber yang sudah punya nama itu bikin konten, baru bikin konten sudah ratusan ribu orang nonton. Nah kita baru bikin konten paling tidak ada sampai angka ratusan yang nonton. Itu yang menjadi acuan kita untuk mengatakan bahwa konten kita ini bagus dan tidaknya. Umpamanya kalau sampai ratusan ribu orang nonton, kita kan udah senang. Setiap kita bikin konten ratusan ribu orang nonton, setiap bikin konten ratusan ribu, kayaknya gimana gitu kan. Adalah kebanggaan kita bahwasanya kita sudah punya pekerjaan yang baru kan itu harapan kita. Kalau enggak kan ya macam sekarang ini, kalau masih berjuang ya memang harus begitu. Kadang-kadang kita namanya manusia ya, ambisius kita tuh pasti ada teman-teman. Dan kadang-kadang ambisius kita itu enggak terkontrol kan. Ya itu menurut saya itu sesuatu yang manusiawi. Siapa yang tidak berambisi untuk ini ada minyak lagi. Siapa yang tidak berambisi untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka buat, namanya pekerjaan. Dan kita membuat itu karena kita membutuhkan imbalan dari apa yang kita buat. Nah, cuma untuk mendapatkan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Teman-teman juga saya yakin berpikiran begitu, utamanya yang para pemula sudah pasti dah pikirannya seperti itu. Jadi yang penting semangat untuk berjuang itu masih melekat, itu sudah sangat bagus sekali. Saya juga
tetap menyemangati diri saya sendiri bagaimana caranya biar mencapai hasil. Sementara itu saya sudah melakukan uji coba ini, uji coba itu. Saya tidak ceritakan karena kalau uji coba gagal diceritakan tidak enak, nanti kasihan teman-teman juga. Jadi tidak percaya. Mendingan kita melakukan uji coba dan kita berhasil dengan apa yang kita uji coba, baru kita berbagi. Jadi mendingan kita berbagi keberhasilan, lalu kita menceritakan sebuah kegagalan itu, sehingga teman-teman yang lain tidak sampai ikut terjatuh begitu. Ngajak teman harus diajak ke tempat yang baik-baik, baru itu kita namanya berteman. Kalau temannya diajak ke hal-hal yang negatif, yaitu nggak berteman namanya tuh. Itu sama dengan orang yang ingin mendorong kita ke hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, begitu teman-teman. Nah, sore ini jalanan di Raya Puputan ini masih ramai teman-teman. Jadi saya nih masih ada di seputaran Denpasar, karena saya memang dari Denpasar, dan standby di online saya, standby-nya juga di Denpasar. Ini saya bikin video untuk bercerita yang ngalor ngidul teman-teman. Mungkin tidak ada tema yang jelas dari video saya ini, namun paling tidak kita bisa berbagi cerita dengan teman-teman. Saya berharapnya apa yang saya inginkan saat ini bisa menemukan hasil yang bagus. Saya sampai begadang loh teman-teman, untuk mempelajari bagaimana teknik kita bisa mendapatkan hasil dari YouTube ini. Sampai detik ini per 365 hari ini analisis dari jam tayang saya ini baru 400 menit. Baru 400 tuh saya butuh berarti sekitar 3.600 lagi tuh. Bagaimana caranya mengejar tuh? Sangat sulit teman-teman. Mungkin ini saya harus pakai modal juga ini, caranya untuk bisa tembus 4.000 jam tayang ini. Meskipun saya punya subscriber 2.000-an, tapi jam tayang saya tidak memenuhi syarat, ini masih susah juga loh teman-teman. Ini saya masih mengusahakan untuk kejar jam tayang ini. Padahal tadinya saya pikir ini cuma 4.000 menit sebulan. Tahu-tahunya saya dapat info dari teman-teman, dari teman, karena saya jarang buka YouTube saya. Sebelum pandemi saya tidak pernah buka YouTube. Tidak tahu kalau aturannya, persyaratannya itu harus 4.000 jam tayang. Susah sekali. Tapi karena ini pandemi, jadi saya ingin coba fokus untuk kembali memperjuangkan channel saya. Semoga aja ada sedikit jalan. Kalau bisa ada banyak jalan lah untuk mencapai target yang diinginkan, sehingga kontennya bisa cepat tercapai. WhatsApp kirain apa.
biar lambat asal selamat. Tapi kalau situasinya begini, kalau lambat barangnya diembat nih. Gimana nggak diembat, orang nggak bisa bayar kredit, ya pastilah diembat. Siap-siap kehilangan satu pekerjaan, namun ada pekerjaan yang lain menunggu. Ya ini makanya mempersiapkan akun saya ini biar bisa jadi pekerjaan berikutnya. Itu teman-teman, harus dipersiapkan biar tidak nanti kalau saya ini kan kredit mobil. Jujur saya bilang saya kredit mobil ini baru jalan 10 bulan kena pandemi. Jadi pasca kena pandemi itu saya sudah tidak bisa bayar. Nah, itu dapat restruct dari pihak bank. Kalau sudah tidak bisa bayar, ini adalah restruct yang kedua saya dapatkan dari pihak bank. Nanti itu barang kita diambil, kalau sudah diambil kan diikhlaskan, biar ambil gitu. Nah kalau sudah diambil mobilnya, berarti saya tidak punya kerjaan lagi, jadi tidak ada armada dipakai untuk bekerja. Satu-satunya jalan kalau enggak dari, sebenarnya sih saya sudah berpikir dari bulan Januari, cuma saya sempat pesimis karena ternyata waktunya itu cuma 4.000 jam tayang setahun. Yang saya pikirkan sebelumnya itu cuma 4.000 menit sebulan. Jauh meleset sekali. Makanya saya sempat pesimis, jadi sepertinya susah ini mengejar sampai 4.000 jam tayang. Cuma dalam perjalanan masa pesimis itu saya lagi cuekin, tidak begitu mengikuti YouTube. Tahu-taunya cari kerjaan itu cari peluang yang lain tuh saya tidak nemuin gitu teman-teman. Mau tidak mau harus saya genjot lagi saya punya YouTube, makanya saya sampai bikin lagu itu seadanya. Kalau di awal-awal mau cari 4.000 menit sebulan itu kan saya ngoceh kanan kiri ngoceh ngalur itu, ngoceh asal ngoceh aja, yang penting keluar aja suara. Itu karena target 4.000 menit yang ternyata meleset 4.000 jam, lagi pesimis. Jadi peluang lain nggak ketemu. Aduh, sekarang saya mau lebih fokus ke menggenjot YouTube-nya ini biar nanti bisa tembus 4.000 jam tayang. Harus diusahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya biar bisa tembus 4.000 jam tayang. Mungkin harus perlu modal, ya mau tidak mau memang kita harus mengeluarkan kocek mungkin nih, mengeluarkan duit mungkin ini. Ya anggaplah itu pakai modal operasional kita, sama kayak kita mau usaha apapun pasti membutuhkan dana juga. Jadi mau buka toko kita kan pasti butuh dana juga teman-teman. Sama kayak kita mau jadi taksi online, kita juga butuh dana buat beli mobil. Memang nggak beli mobil atau memang tidak sewa mobil macam begitu. Saya nanti mikirin harus mempersiapkan dana untuk memperjuangkan channel saya ini, dan saya harap teman-teman juga punya pemikiran yang sama dengan saya, dan semoga teman-teman juga berhasil mendapatkan, utamanya kan sekarang ini kita berpikir mendapatkan monetnya itu.
monet dari Google-nya itu. Setelah itu baru kita berpikir buat konten yang bagus. Artinya begini teman-teman, kalaupun kita monet, tapi kalau memang video kita itu belum diterima oleh masyarakat, itu percuma juga. Siapa sudah menonton video kita? Orang penghasilan kita dari iklan yang diberikan pihak YouTube. Tetap kita harus berpikiran ke masalah konten. Masalah konten itu memang sesuatu yang sangat krusial, sangat penting, yang tidak bisa kita abaikan. Kalau sekadar bikin video asal-asalan, ya nggak mungkin lah orang nonton. Nah, oleh sebab itu diperlukan skill kita untuk membuat sesuatu yang bagus, begitu teman-teman. Itu menurut saya, nggak tahu ya menurut teman-teman, karena kalau saya lihat postingan di Facebook itu, di grup-grup YouTuber itu, kebanyakan dari mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan jam tayang, mendapatkan subscriber, namun melupakan bagaimana kita harus membuat konten yang bagus. Saya juga nggak bisa bikin konten teman-teman, jujur aja saya bilang, saya juga tidak punya ilmu di bidang itu. Cuma saya tetap punya pemikiran bagaimana cara membuat konten itu. Saya sudah punya pemikiran seperti itu, cuma belum bisa membuatnya. Jadi untuk eksekusinya itu saya belum bisa gitu. Cuma keinginan untuk membuat konten itu sudah ada. Tidak tahu juga nanti kalau jam tayangnya saya terpenuhi, itu saya harus berusaha membuat konten yang bagus. Dan untuk awal-awal saya membuat itu kan sudah dari sekarang saya buatkan konten-konten yang menurut kita bagus lah. Ya semua bagus sih belum ya. Artinya membiasakan diri untuk belajar buat konten gitu loh. Entah itu masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah mana yang konten apa yang bagus, konten apa yang lagi digandrungi, itu belakangan aja diurus teman-teman. Karena kalau itu dipikirin ntar gak jadi bikin konten. Yang penting kita bikin konten, belajar bikin dulu sehingga kita bisa memahami cara bikin konten. Selanjutnya nanti kalau kita sudah terbiasa bikin konten, dengan sendirinya kita untuk mengikuti konten yang itu kan pasti bisa kita lakukan teman-teman. Jadi awalnya kita kan harus belajar dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau belum apa-apa kita sudah membuat, umpamanya nih kita mau bikin tutorial masakan, kita kepikiran aduh gak bisa bikin masakan, bikin tutorialnya bagaimana ya, kita percuma teman-teman. Jadi kita mikirin bikin konten yang gak bakalan selesai. Paling bagus itu kan kita buatlah sesuai dengan kemampuan kita. Nanti kalau kita sudah terbiasa bikinnya, dengan sendirinya untuk bikin masakan, tutorial masakan yang lagi ngetrend, pastilah gampang teman-teman. Saya yakin itu. Saya aja tadinya tidak bisa cuap-cuap, makanya saya cuap-cuapnya asal keluar, sampai sekarang pun ada keluar. Karena ini kan masih proses pembelajaran. Ini yang mampu kita lakukan, ya ini kita lakukan. Nanti masalah lain itu kan seiring berjalannya waktu. Kalau kita sudah paham ngomong, paham ini, paham itu, masalah bikin konten masakan gampang. Emang
bikin konten masakan cuma masak doang kan enggak, kan harus isi ngomong. Itu maksud saya teman-teman. Jadi apa yang saya suap-suapkan hari ini adalah bagian daripada penyemangat buat teman-teman YouTuber pemula, karena saya juga pemula. Status pemula walaupun usia sudah tua, ya tetap saya ingin menyemangati teman-teman yang penting amanah, karena itu juga bagian keberhasilan kita. Amanah, ikhlas itu lebih penting lagi, lebih bagus lagi. Begitu teman-teman. Ya semoga teman-teman bisa berbuat yang maksimal sehingga ada pekerjaan yang nantinya bisa menopang kehidupan kita. Saya senang kalau teman-teman YouTuber pemula pada berhasil, senang saya. Bisa saya mintakan tolong nanti kalau semua bisa berhasil kan bagus. Jadi bisa saling tolong menolong. Kalau sudah saling tolong menolong, jadi para YouTubernya bakalan sukses merambah dunia pervideoan, dunia perfilman. Nanti kalau saya minta bantuan kan gampang gitu loh teman-teman. Nah ini karena saya sudah sampai di pangkalan, jadi saya mohon undur diri. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Begitu.